Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, Zat yang senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk kita sekalian, Zat yang senantiasa melimpahkan rezekinya kepada kita sekalian. Begitu banyak kenikmatan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga salah satu kenikmatan yang kita dapatkan pada detik hari ini, kita semuanya bisa berkumpul dalam rangka menunaikan ibadah sholat sunnah Idul Fitri di dalam masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga terlimpahkan kepada Nabi dan Rasul kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan segenap umat beliau yang senantiasa istiqamah berkomitmen untuk menjalankan berbagai macam perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan berbagai macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Subhanahu wa taala. Setelah kita menunaikan rangkaian amaliyah ibadah di bulan puasa, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan,
pada hari ini kita semuanya berhimpun, berkumpul, bersimpuh di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi ini. Kemudian kita mengumandangkan takbir, mengumandangkan kalimat Allahu Akbar, kalimat tasbih, kalimat tahmid, dan kalimat tahlil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan salah satu penyempurna amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah, dan hendaklah menyempurnakan bilangannya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu sekalian mengumandangkan takbir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah atas apa yang telah diberikan daripada hidayah kepadamu. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika kita saat ini, bahkan sejak tadi malam, kita mengumandangkan takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membesarkan Zat-Nya. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengumandangkan takbir tersebut? Karena kita tahu Dialah yang layak untuk diagungkan, yang layak untuk disucikan, yang layak untuk disanjung dan dipuji. Tidak ada yang berhak untuk diagungkan, tidak ada yang berhak untuk disanjung dan disucikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang senantiasa menjaga, memelihara, menghidupi segenap makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Kumandang takbir yang kita kumandangkan sejak tadi malam hingga detik ini, bahkan hingga nanti sore sebelum atau hingga maghrib tiba di hari ini dalam rangka kita bergembira, dalam rangka kita berbahagia dengan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan berupa menuntaskan amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dari mulai siamnya, kemudian qiyamnya, kemudian tilawahnya, istighfar, doa, taubat dan sebagainya, kita lalui dengan baik selama 1 bulan kemarin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk memberikan ganjaran yang berlimpah, memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda, yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekalan untuk hidup kita nanti di yaumul akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya kegembiraan yang kita rasakan pada saat ini hanya sebatas di dunia, tetapi juga kegembiraan itu juga kita dapatkan, kita raih nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, lis-shaimi farhatan. Untuk orang-orang yang saum, yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan, ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi. Kegembiraan yang pertama adalah pada saat dia berbuka. Setelah berhasil menuntaskan ibadah puasa, kemudian dia berbuka, dia berbahagia, dia bergembira atas
bisa menuntaskan ibadah tersebut, kewajiban tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang kedua nanti di yaumul akhir, nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan. Ketika kita beribadah puasa, ketika kita beribadah di alam dunia ini, dalam rangka kita agar kita menjadi manusia-manusia yang berbahagia, menjadi manusia-manusia yang bergembira di dunia, dan juga kegembiraan tersebut semakin sempurna, semakin lengkap ketika kita berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa yang kita kerjakan selama 1 bulan ini tidak hanya sekedar hanya menahan lapar dan haus saja, dan bukan sebatas menahan syahwat saja, akan tetapi ini adalah program Rabbani, program Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan khusus untuk orang-orang yang beriman agar mereka menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semuanya untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat yang telah lalu, yang terdahulu. La'allakum tattaqun. Dan big goal atau goal besar, tujuan utama, hikmah yang paling utama dari ibadah puasa itu sendiri adalah agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ingin kita raih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjadi sosok-sosok manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang takwa. Secara sederhana, takwa itu adalah menunaikan berbagai macam perintah-perintah Allah dan meninggalkan berbagai macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ya, itu takwa dalam arti yang sederhana. Kemudian secara rinci Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau mendeskripsikan, menggambarkan ketakwaan itu dalam 4 hal. Kata beliau, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil. Kemudian wal qana'atu bil qalil, dan yang keempat wal isti'dad li yaumir rahim. Takwa, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, adalah al-khauf minal jalil, takut kepada Allah yang maha mulia. Wal 'amalu bit tanzil, yang kedua mengamalkan Al-Qur'an. Wal qana'atu bil qalil, kemudian merasa cukup dengan yang sedikit. Dan yang keempat wal isti'dad li yaumir rahim, yaitu bersiap diri untuk menyongsong kehidupan setelah kematian. Ini 4 hal gambaran ketakwaan yang disebutkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah takut kepada Allah yang maha mulia. Rasa takut kepada Allah akan mendorong
akan mengendalikan umat manusia dari melakukan kesalahan. Karena orang yang takut kepada Allah, maka dia akan takut kepada azabnya, akan takut kepada sanksi yang akan diberikan ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan sebaliknya, orang yang tidak takut kepada Allah, apapun akan dia laksanakan, apapun akan dia kerjakan, apapun akan dia ucapkan, tanpa mempedulikan halal dan haram, tanpa mempedulikan boleh atau tidak dikerjakan oleh kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketakwaan, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, salah satu aspek yang ada di dalamnya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertakwa memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dalam arti takut kepada azabnya ketika kita melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, setelah kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga wal 'amalu bit tanzil, mengamalkan Al-Qur'an. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang mengamalkan Al-Qur'an, orang yang memahami Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, mengkaji, mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, untuk kemudian diamalkan nilai-nilainya di dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an adalah anugerah yang sangat besar yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat manusia. Disebutkan di dalam ayat yang kedua surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah Alkitab, inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi umat yang bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, manusia-manusia yang bertakwa adalah manusia-manusia yang mengamalkan nilai-nilai pesan-pesan Allah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, wal qana'atu bil qalil, merasa cukup, memiliki sifat qanaah dengan sesuatu pemberian meskipun sedikit. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi anugerah rezeki, pemberian kepada setiap umat manusia itu berbeda-beda. Ada yang diberikan kelimpahan harta yang begitu banyak, ada yang diberikan biasa-biasa saja, sedang. Ada juga yang diberikan keterbatasan, kesederhanaan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini atau kemarin atau yang akan datang memberikan kepada kita sekalian pemberian rezeki yang tidak terlalu banyak atau sedikit, orang-orang yang bertakwa dia memiliki sifat qanaah, memiliki sifat merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala pemberian. Berapapun pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, dia syukuri karena dia meyakini dengan kesyukuran tersebut maka harta akan semakin berkah dan harta kenikmatan pun akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, niscaya kami akan tambah itu nikmat. Wa la in kafartum, dan sebaliknya jika kalian kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang bertakwa adalah orang yang bersyukur, menerima, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya meskipun sedikit.
Dan yang keempat, yang terkandung di dalam nilai-nilai ketakwaan itu adalah wal isti'dadu li yaumir rahim, memiliki persiapan diri untuk menyongsong kehidupan di masa yang akan datang, yaitu kehidupan setelah kematian. Kita adalah umat muslim yang meyakini kehidupan di dunia adalah kehidupan sementara, kehidupan yang sebentar bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kelak yang tidak ada batasnya, yang tidak ada batas waktu. Sehingga ketika dia membuat perencanaan hidup, tidak hanya merencanakan hidup di masa hidupnya di dunia saja, tetapi orang-orang yang bertakwa memiliki perencanaan jangka pendek di dunia dan jangka panjang di akhirat kelak. Walisnya ada liyaumir rahim, kata Imam Ali, dan memiliki persiapan untuk menyongsong kehidupan setelah kematian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan apa yang juga disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa orang mukmin yang cerdas, kata Rasul, adalah orang yang memiliki persiapan untuk masa yang akan datang. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas dari kalangan umat mukmin itu, kata Rasul, adalah orang yang suka mengevaluasi dirinya. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kemudian dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dia bukan beramal hanya untuk kesuksesan hidup di dunia saja, tetapi dia beramal untuk kesuksesan di dunia hingga akhir kelak. Inilah orang yang bertakwa. Inilah orang-orang yang muttaqin. Orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah adalah al-kayyis, orang-orang yang cerdas. Akal yang cerdas itu, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang memiliki sifat mengevaluasi diri, kemudian beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sebaliknya, kata beliau, wal ajiz, orang yang lemah, orang yang lemah akalnya, kata beliau, adalah manittaba'a nafsahu hawaha, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Apapun yang diinginkan oleh hawa nafsunya, dia ikuti. Apapun yang dimaui oleh hawa nafsunya, dia kerjakan, dia ucapkan, tidak memandang benar atau salah, tidak memandang boleh atau tidak menurut Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Al-ajiz, orang yang lemah, adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Manittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Kemudian dia memiliki sifat angan-angan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW memberikan tips agar kita memiliki perbekalan yang cukup, perbekalan yang banyak untuk kehidupan di akhirat, seperti yang disebutkan di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah subhanahu wa ta'ala, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila seseorang anak cucu Adam telah mati, telah meninggal dunia, in qata'a amaluhu, seluruh amalnya terputus, tidak lagi mampu melakukan amal-amal apapun. Illa min thalathin, kecuali 3 hal, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, illa min sadaqatin jariyatin, kecuali yang tidak akan terputus
yang akan tetap mengalir pahalanya hingga setelah kita wafat adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang manfaatnya yang berdampak terhadap mengalirnya pahala hingga ketika kita sudah tidak melakukannya. Maka dari itu, salah satu amal unggulan kita yang mestinya kita menjadi salah satu prioritas dalam kehidupan kita sebagai perbekalan kita nanti dia melahir adalah kita sering-sering bersedekah di jalan Allah. Sering-sering kita berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian harta yang kita miliki. Seberapa pun itu kita tunaikan al-infaq, bersedekah dan sebagainya, sehingga harapannya harta atau sebagian harta yang kita tunaikan, yang kita keluarkan tersebut bisa menjadi salah satu investasi atau pasif investasi kita nanti di amal akhir, atau bahkan ketika kita di alam kubur pun kita masih mendapatkan akhirat pahala yang sisa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Ketika seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, memperoleh ilmu pengetahuan dari hasil belajarnya, tidak disimpan di dalam dirinya saja, tidak hanya untuk dirinya saja, tetapi diamalkan, kemudian disebarluaskan kepada orang lain. Dan ketika ada orang lain yang mendapatkan pencerahan dari ilmu yang kita sampaikan, kemudian ia melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, selama orang tersebut melakukan kebaikan atas petunjuk yang pernah kita sampaikan kepada orang tersebut, maka pahalanya akan tetap mengalir kepada kita sekalian, meskipun kita sudah tidak melakukannya di kehidupan dunia. Bisa dibayangkan ketika kita atau ketika seseorang mengajarkan ilmu kepada satu orang, dua orang, tiga orang, atau bahkan puluhan orang, atau bahkan ratusan orang, betapa banyak dia akan mendapatkan aliran pahala meskipun dia sudah tiada di alam dunia. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, juga menjadi amalan unggulan kita sekalian adalah awaladin salihin yad'u lahu, atau yang ketiga adalah anak salih yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ini juga yang menjadi harapan kita sekalian. Ketika kita memiliki anak, cucu, keturunan kita, kita doakan mereka menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang sholih dan sholihah, hamba-hamba Allah yang yakin kepada kebenaran agama ini, kemudian melakukan berbagai macam amal kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang dia lakukan adalah mendoakan kedua orang tuanya meskipun atau ketika dia sudah tiada. Ini tiga amalan yang kata Rasulullah SAW tidak akan terputus ketika kita sudah tiada sekalipun. Dan inilah yang barangkali perlu kita upayakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukur-syukur kalau kita memiliki ketiga-tiganya. Kalaupun tidak ketiga-tiganya, salah satunya atau dua atau seberapa pun seperti itu, sehingga kita memiliki investasi jangka panjang. Yang pertama dari sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah Idul Fitri yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bernilai manfaat bagi kita sekalian yang sama-sama hadir di dalam masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan juga kita berharap kepada Allah segala sesuatu yang sudah kita tunaikan selama bulan Ramadan pada tahun 1443 Hijriah ini Allah terima dan Allah berikan ganjaran yang maksimal
yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan segala dosa yang ada yang melekat pada diri kita sekalian Allah ampuni, Allah hapus dari catatan amal kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.